وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sampai ngomel. Sama-sama kita kemampuan dan kekuatan terus mengemban amanah melaksanakan tugas beliau bersama kru beliau semuanya yang kita hormati. Ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, seluruh teman yang saya cintai dan insya Allah mencintai saya. Alhamdulillah, hari ini kita dibimbing Allah di majelis yang oleh Rasulullah disebut sebagai taman surga. Ojo katik nesu, ojo katik gremeng, ojo Rasulullah, taman surga kok mampu kelek. Ya gara-gara banyak yang kipas-kipas, lagi yang tadi ada beberapa yang mau berangkat ke sini nggak mandi dulu. Hadir di majelis ini tidak mudah kalau nggak benar-benar dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya sepele, tapi pahalanya Masya Allah. Dulu suka sa'adan fi majlisil ilmi khairun min alfi raka'atin. Duduk 1 jam di majelis ilmu itu lebih baik, lebih dicintai Allah, dan pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ayo coba, siapa di antara yang hadir di sini yang pernah dalam semalam sholat sunnah 1000 rakaat? Cukup dengan duduk 1 jam di majelis ilmu. Itu baru duduknya, belum ngajinya, belum nanti zikirnya, tambah doanya, tambah sholawatnya, tambah beli jilbabnya, tambah sedekahnya. Masya Allah. Dan lebih baik, pahalanya lebih besar dibanding menilai 1000 orang sakit. Padahal menilai 1 orang sakit saja itu yang menjenguk, menyemuk 1 orang sakit pagi hari itu 70.000 malaikat memohonkan ampun kepada Allah.
atas dosa-dosa orang yang menyinggung orang sakit hati. Ya kalau 1000 kayak apa? Cukup dengan duduk di majelis ilmu 1 jam. Lebih bagus, lebih banyak pahalanya melebihi ziarah ke makam 1000 orang mati syahid. Coba hanya dengan duduk 1 jam di majelis ilmu. Maka mudah-mudahan majelis yang kita laksanakan hari ini benar-benar maslahah, manfaat, dan barokah. Ini penting untuk menguatkan nilai-nilai keimanan kita. Terlebih di zaman akhir ini, Rasulullah Muhammad SAW sudah pernah memperingatkan bahwa memegang agama, menjalankan agama itu sangat berat, diibaratkan kayak memegang bara api. Kalau nggak dipegang ya terlepas, tapi kalau dipegang terus ya terbakar, tangannya gosong, bahasa Inggrisnya gemeloncot and gemelonyok. Ini gambaran memegang agama di zaman akhir kayak sekarang ini. Menjalankan agama, melaksanakan aturan-aturan agama itu kayak memegang bara api. Kalau nggak dipegang lepas, tapi kalau dipegang, maka jangan heran sekarang banyak orang yang beragama hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Di waktu yang lain sudah tidak lagi beragama. Islam hanya dikerjakan di tempat-tempat tertentu saja. Di tempat yang lain Islam ditanggalkan, bahkan ditinggalkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sudah masuk zaman seperti itu. Padahal perintah dalam beragama, perintah dalam berislam itu harus menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu artinya universal. Understand? Terima kasih atas yes-nya. Pokok orang ngerti ya wis yang penting. Kafah itu totalitas. Berislam, menjalankan agama Islam itu harus totalitas, menyeluruh, meliputi semua aspek kehidupan, mulai bangun tidur, melek sampai tidur lagi harus Islam. Ucapan-ucapan kita harus Islam, perbuatan kita harus Islam, perilaku kita harus Islam, tata pergaulan kita harus Islam, cara hidup kita harus Islam, termasuk cara berpakaian harus Islam, sekujur tubuh kita zahiran wa batinan harus Islam. Nah, sekarang ini lagi marak, lagi musim di tempat tertentu Islam, tapi di tempat lain Islamnya hilang. Kalau lagi di majelis taklim kayak gini, Islam pakai banget. Contoh dari segi pakaian, ini pakaian-pakaian ahli surga semua. Di majelis taklim, di sini, masya Allah, berukut-berukut semua. Alhamdulillah, satu pun gak ada yang saya lihat pakai BH saja, nggak. Alhamdulillah berukut semua.
ini pas di sini, pas di majelis taklim. Tapi nanti di luar, apalagi ini musim panas, saya itu datang udah dari kemarin. Dan kemarin saya sempat jalan-jalan di Moko. Jadi saya ke Hongkong itu musim dingin sama musim panas lebih seneng musim. Jadi kalau jalan-jalan di musim dingin itu ya cuma ngeliat jaket. Kalau musim dingin. Tapi kalau lagi musim panas, mulai dari yang bangkit, bangkok, bengkak, bungkuk, lengkap. Kemarin saya kan sempat jalan-jalan di pasar. Jadi apa ya, banyak ketemu sama teman-teman. Ada yang maaf banget pakai UKNC warna hitam. Kaos separuh. Singlet Pak. Memang lo daleman. Oke, depan ini. Jadi kanan kiri ki untuk kayak mencolot. Lah aku nek ketok ngono ku yo tak ngerti. Bajen Pak. Ya kan siapa suruh lewat di depanku? Dia pakai, maaf ya, pakai legging separuh. Masya Allah. Begitu melihat saya, akhirnya cepet-cepetan dia. Gak lama balik, udah pakai jaket sama pakai jilbab. Ternyata hanya mau minta foto. Nah, tekan di Ponorogo. Gak lama setelah itu ada lagi. Masya Allah. Pakaiannya putih. Salah wes tipis nih. Gak sampai sekilan. Jadi gak sampai sekilan. Itu tak perhatikan pada tulisannya Isis Collection. Masya Allah. Tanya nih, ruang di Trenggalek. Lalu foto. Ya memang panas. Memang panas. Habis itu, ya Allah, ada yang pakaian kaos ini, pakaian kaos sing langsungan diwung karo ngisoran separuh ini kayak pakaian renang ngafrut ngelefut menetuk warnane pink ketok nyemuk kok apane yo onder dilem tikungan-tikungane Masya Allah. Yo, boyo dijogo konco. Yo langsung kowe atas sudune wong iki. Terus nanti habis itu ya, habis itu saya ketemu anak Bojonegoro tapi pakai jilbab. Di majelis taklim Islam, tapi di luar majelis taklim Islamnya ditanggalkan. Sorry, banyak nggak yang kayak gitu? Kalau lagi ngaji jilbaban, tapi di luar tomboy, ada apa enggak? Komentar apa? Ngacung.
Ini ada tindiknya ketutupan jilbab, rambutnya disemir. Halo, nilai keislaman kita udah mulai lentur, bahkan banyak yang luntur. Di masjid Islam banget, tapi ketika di luar masjid Islamnya hilang. Wah, kalau lagi di masjid sholat itu kayak paling khusyuk di dunia. Baru ngelafalkan niat aja khusyuk, itu takbiratul ihram, ngangkat tangan itu sampai nyengkah-nyengkah malaikat lari semua. Yang takut kesambut mengangkat tangannya up. Dia bacaannya fasih omlenis. Rukuk lama, sujud lama banget, nyosok tok 70 menit. Gak diangkat-angkat soalnya keturun. Sholatnya kayak khusyuk-khusyuk. Masya Allah, Allahu Akbar. Turun dari masjid nyolong sandal. Ada apa enggak? Ada. Ini orangnya pakai jilbab warna hitam. Yang bawa sandal bagus, hati-hati ya sama yang jilbab warna hitam. Halo, halo, bisa agak tenang nggak? Ayo kita ngaji. Di dalam masjid kalau lagi zikir, Masya Allah, kayak orang paling nyambung sama Allah. Silo karo muter tasbih, gak mandek nanti kita sulas terus. Kalau lagi pikir tapi punya utang gak nyaur. Ini orang yang datang, saya tahu persis. Sekarang orangnya pakai jilbab warna coklat. Yang merasa yang punya hutang belum dibayar. Halo, halo. Kalau lagi sholawatan ya itu kalau lagi di majelis sholawat. Tapi mohon maaf, di luar nakalnya nggak ketulungan. Ini berarti Islamnya temporer. Understand? Apa temporer itu? Karena ya piye umat-umatan nek kadung umat ya Islam, nek kadung ra umat Islamnya ditinggal. Halo, halo, perhatiin aku aja, ya perhatiin yang nata kursi, nata minum. Ini waktu kita sangat terbatas. Subhanallah, memang untuk sesi kedua jamaahnya lebih cantik-cantik, tapi lambene do lecet.
yang sesi pagi tadi tertib. Dan sesi siang aku baru berapa menit ngomong wis kualan. Yang sesi pagi tadi itu tertib. Cilik Pak. Tak ajak sholawatan. Niki masya Allah kualan. Kalau yang kasih saya hati-hati kalau sarungnya nyingkap. Tak rasanya kok nggak banter enggak. Mundur dikit nggak bahaya tak. Enak nih Pak. Dah aman tak pakai. Jadi sekarang itu banyak kalau lagi di masjid, rumahnya tuh sayang kayak beradab, tapi di luar masjid biadab. Di majelis taklim seperti terpelajar, di luar kurang. Aku bisa ngomong-ngomong itu di masjid zikir tapi di luar kenter. Ada apa enggak? Ada. Ini ngomong-ngomong itu di dalam masjid wiridan, zikiran, baca Quran tapi di luar gendaan. Konten betul. Konten apa? Pakai jilbab warna apa? Oleh karenanya para jamaah yang saya hormati rahmatullah, kita beragama itu harus istiqomah, nggak boleh kumat-kumatan, karena dengan agama pula hidup kita akan bahagia, selamat dunia akhirat. Agama itu tempatnya di hati. Terus kamu nengok gimana? Tapi niku ngapal mau suwe, cukup salah mau. Agama itu tempatnya di hati, maka bahagia itu bukan soal materi, tapi bahagia itu soal hati. Bahagia tidak menyangkut harta, tapi bahagia menyangkut rasa. Hati setiap manusia itu pada dasarnya baik. Saya yakin, hakul yakin, semua yang hadir di majelis ini adalah orang-orang baik. Minimal pengen apik, walaupun ngurung apik kaya sakai. Sakai pokoknya. Belum baik tapi pengen jadi baik, maka boleh disimpulkan yang hadir di majelis ini semua adalah orang-orang baik. Karena memang semua manusia itu dasarnya baik. Manusia itu mendapatkan bagian dari fitrahnya Allah. Fitrahullah allati faqaran nas 'alaiha. Kalau bagian fitrah Allah pada diri manusia ini nyambung, pasti dia baik.
yang bikin manusia nggak baik sehingga rai menungso rasido apik iku mergo bagian fitrahe gak nyambung nang Gusti. Hati siapapun itu pada dasarnya baik. Getaran pertama di hati manusia itu selalu baik. Halo, dilanjut apa enggak? Kalau dilanjut, beri kesempatan saya yang ngomong, jenengan nggak usah lecek lambenya. Pokoknya kalau masih rame, ya saya nggak ngomong lah. Tolong perhatikan. Getaran pertama di hati manusia, siapapun dia, itu selalu baik. Contoh sederhana, misalnya sampean lihat ada pengemis, orangnya udah tua, cacat, bawa anak kecil. Sampean lihat itu, hati sampean pasti pengen ngasih. Karena getaran pertama hati manusia itu selalu baik. Tak kasih ya, tak kasih ya. Loh kok akhirnya nggak jadi ngasih, gagal ngasih, itu karena dihalangi sama nafsu dan kepentingan. Loh sesuk bayar kreditan, loh sesuk bayar transfer, loh aku wis kadung janji karo wong. Ada sampai dewangi utang-utang bank demi bandani lanangan kerja mosek WC mulai ra karo-karuan kan dihapusi karo wong lanang ngono yang seneng. Bahkan suaminya yang di rumah diumpahin ono sing ngobrol tapi iki wong ra teko iki aman. Makanya sampean aja ngono eman-emani nduk nggih. Oke, getaran pertama hati manusia itu pasti baik. Yang bikin nggak jadi baik itu karena nafsu dan kepentingan. Kayak melihat pengemis ini, hati sampean pasti pengen ngasih. Yang jadi gagal nggak jadi ngasih itu karena dihalangi nafsu dan kepentingan. Contoh lagi, sampean melihat ada ya salah satu BMI lah, BMI saya biar jenenge TKW, tenaga kerja wanita. TKW itu kan kores musik WC. TKW kerjane itu tanpa kenal waktu. Nasibnya TKW tetep kere wae. Sampean misalnya ngelihat ada yang maaf senasib dengan sampean teman BMI pas di jalan itu loh tiba geludung hati sampean pasti kasihan, mesti pengen nolong.